Oke, welcome back to my channel Damara Brian. Di video kali ini kita akan ngebahas Gundam yang lagi digoreng banget. Gundam apa? Yaitu Gundam HG Aerial. Kenapa lagi digoreng gue juga nggak tahu. Mungkin karena detailnya kali ya. Dan juga mungkin karena animenya tuh naik terus gitu ratingnya. Ini tuh harganya sekitar 200 ribuan. Tapi sekarang tuh bukan malah makin turun, tapi malah makin naik. Gue beli ini di harga 346. Dan terakhir gue cek lagi di Tokopedia itu sekitar harganya 400 ribu. Itu gokil sih, gila. Kenapa ini digoreng banget? Ini juga menjadi salah satu Gundam favorit gua karena juga alur cerita anime yang bagus dan juga dari segi desain Gundam itu bagus banget. Karena saking favoritnya, gue juga beli Mirasol Flag-nya, unit terbangnya gitu, yang dibikin sama Artian gitu, bukan. Jadi itu di animenya ada namanya Spesian dan Artian, orang-orang dari bumi dan orang dari luar angkasa gitu. Nah, kenapa nggak beli yang rebuild-nya sekarang sekalian gitu, pas kalau harganya lagi digoreng? Gue kan nanti juga pengen beli yang itu, tapi karena gue ngefans banget, gue pengen tuh beli dari yang bentuk awalnya gitu, yaitu ini, dua bentuk ini gitu. Nah, di video kali ini kita nggak akan ngebahas harganya juga, Mirasol Flag-nya, tapi nanti itu di video next aja, oke? Di video kali ini kita akan ngebahas Gundam Aerialnya aja. Yang gue bingung kenapa di desain boxnya nggak ada tulisan XVX 016 nya ya gitu, cuma Gundam Aerialnya doang. Oke, langsung aja kita bahas dulu review dari box artnya. Oke, di tampilan depannya tuh ada tampilan Gundam Aerialnya. Di pojok kiri atasnya ada tulisan HG The Witch from Mercury. Di sini ada tulisan Bandai Namco. Di bawahnya ada logo Bandai dan logo The Witch from Mercury-nya. Di bawah sini ada logo The Witch from Mercury yang logo di animenya. Di sini ada tulisan HG 1/144. Di sini ada tulisan gede banget Gundam Aerial gitu. Di sisi sampingnya ada gambar Gundam Aerialnya. Ini buat pose-posenya mungkin ya. Terus di sini juga sama kayak tampilan depannya, cuma dibentuknya dalam medium suit gitu. Di sini ada tampilan Gundam Aerialnya dari mode depan dan mode belakangnya. Di sini ada pilotnya, Suletta Mercury. Wah, ini gila sih. Dia tuh polos-polos tapi galak gitu kalau udah di dalam Gundam. Di sini ada lagi cuma ketutupan sama stiker. Nah, saat video ini dibuat, ini tuh sebenarnya Gundamnya udah jadi. Jadi gue nggak bakal nunjukin prosesnya, tapi gue tetap bakalan ngeliatin isi dalamnya tuh apa aja gitu. Nah, pas kita dapat beli ini pasti yang jelas pasti dapat buku panduannya. Seperti biasa, di tampilan depan itu berwarna. Di sini ada gaya-gaya posenya Gundam Aerial. Di sini sama dengan gambar tadi di box art depannya. Di sini udah mulai masuk caranya dari yang pertama. Di bagian belakang udah jelas pasti hitam putih. Oh iya, dan satu tambahan lagi, ini adalah Gundam HG pertama kali gue rakit. Jadi gue tuh di dunia Gundam tuh bener-bener pemula. Gue start tuh dari Anti-Grade, udah 3 Anti-Grade yang udah gue build. Sekarang ini menjadi salah satu HG pertama gue gitu. Karena gue favorit banget dengan Aerial, jadi gue start tuh dari Aerial gitu kan. Nah, ini potongannya. Ketika kita beli ini tuh kita mendapat 4 runner. Pertama nih runner C1-nya. Oh, ini runner A1. Terus 2 runner kecil. Ini runner yang ada mikanya. Ini buat di kepalanya dan ini untuk efek-efek di sabernya, pedang dan juga efek tembakan. Ini runner B2-nya. Yang ini runner C1-nya. Dan yang ini runner B1-nya. Jadi kita mendapat 4 runner besar dan juga 3 runner kecil. Dan tentu saja nggak luput dari itu yaitu stiker. Nah, di sini sih yang keren banget. Ini stikernya tuh kita dikasih double gitu. Kalau ini kan stiker shieldnya, jadi cuma dapat 1, dan ini kayak stiker-stiker bentuk gambar parameternya gitu. Kita dikasih cadangan, bisa pakai yang atas atau yang bawah. Dan juga di sini juga bisa pakai yang merah atau yang hitam. Untuk mata pun juga bisa pakai yang hijau ataupun yang merah. Nah, ini yang di sini nih, ini itu tuh kayak lambang parameternya gitu. Karena tadi di sini udah ada yang langsung ada parameternya, jadi gue pakai yang di sini. Kalau kita pakai mau manual stiker sendiri pun juga ada. Nanti kita itu dapat juga gitu. Oke, langsung aja kita review ke Gundamnya.
Oke, ini dia tampilan dari si ganteng gorengan ini. Kenapa sih gorengan ya? Ini keren banget sih jujur. Di sini tuh bener-bener mirip banget sama di anime gitu. Nanti ketika shield ininya kita copot, itu tuh bisa jadi sebuah tameng atau shield gitu. Di anime pun juga sama. Ketika Suleta lagi mulai mau nangkis tembakan tuh pasti sirip-sirip yang ada di body sini nih, solder-soldernya pasti bakalan lepas, langsung berbentuk sebuah shield. Nah, nanti di sini tuh ini efek tembakannya seperti ini. Nanti bisa dipasangin di sini. Keren banget sih emang. Ini dua ini efek lightsabernya. Dari desainnya pun keren. Kalau dia shieldnya lagi dilepas tuh kelihatannya tebok banget gitu ya. Sebenarnya nggak bakal nyesel sih ini, cuma nyeselnya tuh ketika lagi digoreng aja gitu. Karena ini keren banget. Dan logo parameter tuh di sini juga keren banget. Nah, parameter ini tuh aktif ketika seseorang udah make sistem parameter gitu. Kalau di Gundam Barbatos tuh ada sistem arasanya Kishi apa namanya kalau nggak salah. Kalau di sini tuh nanti kita kayak di bagian mukanya tuh kayak kena ada logo-logo sirkuit gitu. Dari segi artikulasinya pun ini keren banget. Ini tangannya bisa naik sampai ke atas. Cuma di bagian kepalanya aja yang rada kurang ya. Dia tuh dangaka cuma bisa sampai segini, tapi kalau diputer bisa 90 derajat, bisa puter banget tapi bakalan copot gitu. Nah, di bagian yang keren tuh di leher ini nih. Ini kan kepala masih bisa kita goyangin ya. Di lehernya pun bisa ngikut juga di bagian sini. Nah, tuh. Bagian lehernya masih bisa goyang juga. Gitu. Untuk di bagian segi kakinya tuh bisa bener-bener sampai nge-split. Ini keren banget, kakinya bener-bener bisa nge-split. Dan juga di bagian siku kakinya ini tuh double join, di sini tuh bisa diputar juga. Dan di bagian depannya pun ini bisa diputar juga. Gitu. Untuk dengkulnya bisa berbelok sampai ke belakang. Ini keren banget sumpah. Jadi gue rada-rada terbayarkan lah, walaupun harganya pun lagi digoreng gitu. Next, kedepannya kita akan ngebahas Mirasol Flag-nya, gimana bentuknya. Dan yang gue denger tuh Mirasol Flag-nya nanti kita dapat tangannya juga gitu, karena nih tangannya rada-rada kurang menurut gue ya. Kalau kita mau masang tembakan pun kita tuh harus bener-bener nyopot ininya dulu nih. Tuh, kita harus nyopot ininya dulu, baru tembakannya bisa dilepas. Kita pasang lagi. Gak kayak gudang-gudang yang lain gitu, bisa langsung dimasukin ke tangannya. Tapi ini entah kekurangan atau kelebihan gitu. Karena kalaupun kita punya yang langsung masuk gitu aja, itu bisa kemungkinan tuh cepet copot gitu. Tapi dengan adanya kuncian kayak gini nih, bisa membuat lebih erat tembakannya gitu. Oke, untuk tingginya sendiri itu di sekitaran 4-15 cm berarti ya. Dan ini kalau kita bandingkan dengan RX-78 Anti-Grav, lebih besar aerial sih emang. Dan juga Anti-Grav jauh banget ya, detailnya dari HG ke Anti-Grav itu jauh banget detailnya. Dan ini kalau kita bandingkan dengan Anti-Grav New Gundam, ini jelas beda karena emang dia di kelas Anti-Grav itu dia paling gede. Tapi kalau dari segi detail HG emang lebih menang pastinya itu. Nah, untuk di bagian backpacknya ini tuh bisa dicopot, dia bolong gitu. Nanti kita tuh akan dapat barang sekecil ini buat nyangkutin tembakannya gitu. Jadi kalau ini kita pasang, nanti senjatanya itu bisa kita taruh di sini gitu. Dan ini bentuk tampilan lightsabernya, kalau kita pasang tuh dia bakalan seperti ini.
gitu. Oke, segitu aja dulu mungkin review dari gua. Di next selanjutnya kita akan ngebahas Mirasol Flake-nya. Dan juga abis ini kita akan ngeliat gimana sih gaya-gayanya dari Gundam HG Ariel ini. Oke, terima kasih.